Oke, selamat malam Tribuners. Kembali lagi bersama saya Rizal Pusuma di acara Tribun Justisia, yaitu program acara yang menghadirkan mereka-mereka yang bergiat di bidang hukum, para jaksa, pengacara, dan penegak hukum lainnya. Kali ini saya sudah menghadirkan seorang pengacara, salah satu pendiri dari firma hukum Firman Mustika and Partner. Firman Mustika and And Partner. Partners. Oke, kita akan bertanya-tanya banyak hal kepada Bang Firman ini terkait bagaimana pekerjaannya sebagai pengacara, suka dukanya terutama ya. Bagaimana kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah ya. Saya buka masker aja ya. Ya, ya. Ya, alhamdulillah ya. Kabar sehat-sehat, alhamdulillah. Ya, Baiklah. kesibukan hari ini sebelum ke Tribun? Ya, tadi baru selesai sidang. Ada sidang di pengadilan dan Ya. tadi juga sempat ke kantor kan, kasih pendapat hukum kepada salah satu kantor yang kita sekarang lagi jadi ya jadi pengacara di kantor tersebut. Terus tadi pas sebelum ke sini juga ada sidang, jadi ya itu setiap hari memang Setiap hari bergiat memang. seperti itu ya. Sana kemarin kan sidang apa semua. Jadi waktunya full ini seharian ini Bang? Iya, tadi saya dari pagi tadi kalau di sidang di pengadilan negeri kan memang kita harus menunggu ya, karena kan kita ambil ya saling menunggu karena banyak orang juga kan yang artinya antri. Kita menunggu tadi dan sidang tadi sudah mulai sore ya. Itulah ya tiap hari yang menjadi satu aktivitas. Oh ya. Oke Bang, kita bertanya lebih lanjut ini Bang. Bagaimana Bang Firman ini sampai tertarik menggeluti dunia hukum, terlebih khusus sebagai seorang pengacara ini? Iya, memang pertama kali kita kan pengacara dari tahun 2014 ya. Oh ya. Itu 2014 itu kita ikut ujian advokat itu pada bulan April ya, kalau tidak salah. Jadi memang saya masuk advokat itu, saya artinya ikut advokat dan kemudian menjadi advokat, menjadi pengacara itu saya awal-awalnya itu kan sebenarnya baru selesai ikut tes terkait dengan CPNS calon hakim. Oh ya. Waktu itu tes CPNS calon hakim tidak lulus lah ya, belum beruntung, dan kemudian memang sudah punya niat untuk menjadi pengacara karena dengan profesi saya juga kuliah di salah satu fakultas di Universitas Samratulangi lah ya, di Manado, Sulawesi Utara, dan akhirnya saya kemudian mengambil ya arahnya ke pengacara. Arahnya ke pengacara, ikut tes, dan akhirnya menggeluti bidang ini. Saya juga awal-awalnya kan saya melihat bahwa wah ini saya harus kembali lagi ke semester 1, semester 3 kan pelajaran-pelajaran jadi pengacara ini materi-materinya kan dari situ. Oh ya. Makanya saya harus buka buku lagi kan, harus lihat-lihat artinya juga sharing dengan teman-teman, artinya senior-senior yang punya pengalaman. Sebenarnya seperti apa sih pengacara itu gitu. Tapi ketika kemudian saya sudah mengikuti seleksi, ujian dan lulus ya sampai sekarang. Sampai sekarang ya. 2021 ya, sudah mau 2022. Itu kira-kira Bang, waktu naik sampai masuk ke Fakultas Hukum kemudian jadi pengacara, ada tidak orang yang paling berpengaruh mendorong, mungkin ayah atau seseorang yang menurut Kak Firman itu, Bang Firman itu orang yang ya mempengaruhi lah Bang Firman sampai memutuskan untuk menjadi seorang pengacara? Iya, alhamdulillah memang waktu saya masuk, saya juga waktu masuk di Fakultas Hukum itu saya juga belum bisa ikut akademi militer. Oh. Jadi ceritanya begitu. Waktu itu kan saya selesai SMA waktu itu. Setelah selesai saya SMA itu memang almarhum papa saya karena kan seorang TNI ya, Angkatan Darat. Jadi beliau ingin saya menjadi seorang Angkatan Darat juga. Pada saat saya waktu akan mengikuti tes itu, ternyata saya umur belum cukup. Begitu. Jadi almarhum papa akhirnya rembuk bicara dengan mama dan saya pun katanya, ya sudah kuliah aja dulu. Silakan ya kuliah aja dulu, dan artinya ya, ketika umurnya sudah cukup, ya harapannya bisa ikut akmil gitu, akabri gitu. Tapi setelah kemudian umur saya sudah cukup, akhirnya ya sudah, ya lanjutkan saja kan sudah. Artinya saat itu juga memang
Saya juga waktu itu 2007, waktu saya 2006 kuliah, harapan 2007 itu mau masuk Akabri, Akmil. Tapi yaitu jalan-jalannya teman saya di depan rumah, almarhum Cliff Muntu itu, Oh, yang iya, iya, iya. kejadian IPDN itu. Akhirnya mama juga sama almarhum papa agak takut juga kalau masuk ke militer, apalagi mama. Oh, Kalau iya, papa iya. kan bilang ya seperti itu. Militer itu seperti itu, bukan pukul-pukul ya, bukan kemudian hajar junior, tidak, Iya, iya. tapi bagaimana itu mental itu seperti itu di sana. Tapi itu sudah berlebihan kalau masalah untuk yang almarhum Cliff. Akhirnya saya terus sampai sarjana hukum 2010 dan akhirnya ya seperti saat ini. Sampai jadi pengacara. Jadi memang yang mendorong saya untuk kuliah di hukum, untuk kemudian hari ini ambil fakultas hukum dulu, kuliah itu almarhum papa dan mama. Sebenarnya cita-cita saya memang tidak mau ambil hukum, tapi kan karena tes pada saat itu juga apa semua, Iya, ya iya. memang ke hukum. Seperti itu sih. Cita-cita sebenarnya jadi apa? Saya, Militer. saya sebenarnya cita-cita ini jadi dokter ya. Oh. Ya, saya sebenarnya cita-cita jadi dokter, dan memang itu ya pada saat waktu kecil ditanya waktu di sekolah dasar atau di mana-mana itu kan waktu kecil tanya mau suka jadi apa gitu. Saya bilang saya mau suka jadi dokter karena ya saya lihat artinya dokter ini kan melayani ya. Saya belum tahu Iya, kalau waktu kecil itu saya ke dokter dibayar atau tidak, itu kan urusan nanti karena Iya. saya selalu dibawa ke rumah sakit TNI kan gitu, ke dokter. Jadi saya lihat kok dokter ini bisa menyembuhkan orang kan seperti itu. Akhirnya saya pingin jadi dokter, tapi ya nasib saat ini sudah jadi pengacara seperti itu. Iya. Itu sih yang artinya ya bagaimana saya bisa menjadi dokter sebenarnya cita-citanya. Oke Kak, kita masuk ke pertanyaan inti ini. Suka duka menjadi seorang pengacara. Suka duka dari mana nih? Dukanya dulu atau suka dulu nih? Sukanya dulu. Suka ya. Kalau suka jadi pengacara itu artinya kita bisa apa ya? Bisa dikatakan ya kita jadi bos untuk diri sendiri. Ya. Artinya kita untuk estimasi waktu atau manajemen waktu dan semuanya kita tidak perlu masuk kantor. Masuk jam 8 pagi, keluar jam 4-5 sore kan gitu. Itu pertama. Sukanya adalah jadi bawa positif, dan hari ini saya kemudian itu ya waktu saya yang ngatur. Itu pertama. Ya, yang kedua mungkin ya sukanya adalah saya apa ya, seperti dokter tadi saya banyak melayani juga orang-orang yang tidak mampu. Oh iya. Kan di pengacara juga itu tidak semua yang hari ini kami bantu itu harus bayar kan seperti itu. Ada juga yang kemudian ada beberapa case itu pro bono, dan saya anggap bahwa yang pertama tadi adalah waktu saya yang ngatur seperti itu. Artinya saya untuk pergi sidang, saya mau ke kepolisian, saya mau ke kejaksaan, itu kan saya yang ngatur begitu. Yang kedua itu semangat melayani. Ya alhamdulillah itu menurut saya adalah ya pahala yang baik. Artinya di agama juga kemudian kita bisa bantu orang dengan cuma-cuma, dia tidak mampu, saya membantu dia dari awal sampai akhir. Baru kemudian sukanya adalah saya mendapat kenalan oleh beberapa pejabat. Kayak gitu. Saya bisa ketemu dengan pejabat, saya ketemu dengan pengusaha, saya ketemu dengan semua orang lah. Artinya yang mengetahui bahwa profesi saya ini alhamdulillah di mata orang-orang yang seperti pejabat dan seperti pihak swasta dan sebagainya, pengacara ini dilihat orang yang mengerti hukum kan. Orang yang punya basic ilmunya kan mengerti terkait dengan suatu permasalahan hukum, bisa memberi solusi. Saya senang karena ini bisa jadi sebuah apa ya, jadi modal untuk kemudian kan kita pengacara itu bersifat pasif. Kita tidak boleh bersifat aktif. Kamu atau mau nggak jadi pengacara? Saya kan tidak begitu. Jadi orang yang datang kan untuk kemudian saya lagi butuh pengacara nih gitu. Kira-kira bisa tidak kan begitu. Kita bahas, bicara itu. Baru sukanya yang keempat ya alhamdulillah profesi pengacara ya bukan bilang unlimited ya. Tapi kemudian harga atau cost atau lawyer fee, success fee dan operational fee itu ya bisalah untuk kehidupan sehari-hari. Yang artinya ya kita tidak kemudian artinya seperti contoh pengacara-pengacara senior ya kan sudah punya mobil berapa apa semua, intinya alhamdulillah kita bisa hidup lah dengan pengacara. Itu yang saya suka ya. Itu. Oke, Bang. Selama berkarir sebagai pengacara, kira-kira ada tidak kasus yang paling berkesan bagi Anda yang Anda tangani? Kasus paling berkesan ya? Iya. Iya, ada. Jadi ada salah seorang ibu. Ibu ini
dia ada bermasalah dengan anak tirinya. Jadi anak tirinya itu diangkat anak gitu. Ya. Seiring berjalannya waktu ya artinya anak tiri ini mungkin dia laporin ibu ini. Dia ngelaporin ibu ini, dia mau lapor ke polisi dan semua mereka ada masalah rumah. Kebetulan ibu ini orang yang tidak mampu lah. Artinya dia seorang pensiunan tapi menerima gaji untuk pensiunnya itu sudah sangat kecil ya karena dipotong hutang dan PNS. semuanya. Dia sudah tidak PNS ya, sudah pensiunan PNS. Iya. Dia datang kepada saya, dia minta tolong terkait dengan tadi bahwa anak tiri saya ini mau melaporkan saya, padahal anak tiri saya ini saya sekolahkan dari SMP, SMA sampai S1 ya kan gitu. Jadi dia sudah punya anak dan suami, sekarang dia mau laporkan saya ke polisi dan sebagainya. Bagaimana Pak? Apakah Bapak bisa bantu gitu? Saya bilang ke ibu karena sebagai seorang pengacara saya mendengarkan ceritanya apa semua. Sudah Bu, oke. Saya artinya bantu ibu sebagai satu saya lihat juga ibu ini sudah umur 75 tahun, sudah sangat tua kan gitu. Dia cerita juga lama ya. Biasanya kan kami pengacara itu ceritanya paling 1,5 jam. Ini ibu cerita hampir 3-4 jam. Karena dia harus mengurutkan dari satu persatu masalahnya. Yang paling berkesan untuk saya bahwa ibu itu dia bayar saya dengan pisang ya. Jadi dia kasih pisang, jadi dia ambil mungkin di belakang rumah atau di mana dia ketemu saya terhenyu juga, artinya sedih tapi ada kebanggaan tersendiri gitu. Dia tidak membayar saya dengan uang sepeser pun. Dia hanya pada saat itu saya juga mau menangis, saya juga mau meluk dia kan, tapi kita punya ada keterbatasan. Artinya dia juga orang tua, saya juga dengan pada saat itu ada dengan teman pengacara kan, dengan tim saya apa semua. Jadi itu dia antar saya dengan pisang itu yang dia antar, Pak ini Pak kalau bahasa Manadonya satu sikah. Begitu Pak, ini Pak kita kasih Pak Bapak untuk Bapak lah begitu. Itu berkesan sekali. Ada juga satu saya bantu juga salah seorang ibu yang dia dipecat dari sebuah perusahaan. Saya bantu akhirnya sampai di Mahkamah Agung dia menang. Saya bantu pro bono. Dia antar saya dengan kalau orang Manado bilang itu botol bakasang ya. Dia bayar dalam tanda kutip ya, dia tidak mungkin bayar, tapi dia memberikan saya botol bakasang. Dia bilang, Pak, saya penjual bakasang. Ya kan Bapak sudah bantu saya saya bantu dia pro bono kan, dengan cuma-cuma saya ini mau kasih ke Bapak. Semacam ungkapan terima kasih begitu. Ungkapan terima kasih begitu. Bisa saya terima, ya itu saya sedih sekali dan itu menjadi satu kebanggaan buat saya sebenarnya. Akhirnya saya bawa ke rumah, saya bilang ke orang tua, saya taruh di kulkas dan itu berkesan sekali ya. Satu kasih pisang, itu satu kasih botol bakasang ya, karena dia menjual botol bakasang. Itu sih kalau. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Bung. Kan baru-baru ini kan banyak pemberitaan tentang ada satu kasus korupsi besar ya. Nah, sementara berproses di pengadilan dan oknum terdakwanya itu kan dituntut oleh jaksa penuntut umum hukuman mati. Nah, menurut Bang Firman kan punya latar belakang orang yang belajar hukum kan, juga bergelut di bidang hukum. Apakah hukuman mati itu bisa menjawab menjadi suatu rasa keadilan masyarakat. Apakah itu sudah harus kemudian Kalau saya sih sebenarnya begini, saya pernah mendengar salah satu video dari almarhum Pak Altijo Alkoster ya, salah satu hakim Mahkamah Agung. Beliau mengatakan dia setuju dengan hukuman mati. Karena memang kalau bicara terkait dengan korupsi ya, ini kan sudah extraordinary crime, sesuatu yang luar biasa dan memang merugikan negara. Banyak juga kemudian yang hari ini ya sangat kompleks lah kalau bicara korupsi. Jadi kalau almarhum Altijo Alkoster dia mengatakan bahwa ya memang dia ingin menghukum mati terkait dengan koruptor ya, kalau tidak salah seperti itu kalimatnya. Tapi ada juga beberapa pendapat bahwa hukuman mati itu tidak, artinya begini, Indonesia itu belum bisa untuk hukuman mati. Kenapa? Karena yaitu ada faktor lain. Apakah itu kemudian hari ini menjadi satu hal yang itu apakah efek jerahnya itu bisa kepada yang lain. Sementara memang yang lain juga walaupun sudah 20 tahun penjara, mau 15 tahun penjara, tapi memang korupsi juga tidak berhenti. Iya, ya kan gitu. Kalau artinya kalau menurut saya sebenarnya
kita memang belum bisa menerapkan hukuman mati. Karena memang ada beberapa hal yang kemudian kita harus lihat sebenarnya itu. Kalau contoh seperti saya sangat setuju dan sangat sepakat dengan metode atau yang dilakukan atau satu visi misi dan program dari Pak Kapolri. Ya kan begitu. Salah satunya kan itu dia adalah dia menekankan ada sebuah mediasi. Kan begitu. Dia menekankan ada diketemukan dulu, dipertemukan dulu. Kan begitu gitu. Artinya di dalam yang kemudian ditekankan oleh Kapolri itu kan apakah dalam satu masalah itu bisa tidak kemudian ada satu solusi. Tapi ini kemudian tidak berlaku untuk koruptor dong atau korupsi. Ya harus kemudian digarisbawahi dalam satu konsep yang kemudian dibangun atau kemudian konsep dan teori yang hari ini menjadi program Kapolri itu kan begitu. Ya restoratif justice yang disampaikan Kapolri ini sebenarnya baik untuk ke depan ya. Apakah wajah hukum ini atau kemarin ke jaksa kan artinya akhirnya hakim memutus bebas terkait dengan Ibu Vivi ya. Kalau tidak salah yang kemudian dituntut yang viral ya. Karena memang jaksa, polisi dan kemudian hari ini penegak hukum itu harus kemudian melihat satu kasusnya seperti apa. Gitu. Nah, saya juga melihat bahwa ini yang harus kemudian didorong bahwa sebenarnya penguatan apakah sumber daya manusia, kelembagaan gitu. Jadi kalau punishment atau kemudian hilirnya adalah hukuman mati itu menjadi solusi, berarti kita ada hal yang kemudian kita tidak rubah dari pencegahan. Ya kan gitu. Atau prosesnya seperti itu. Saya lebih setuju bahwa bagaimana pencegahan dan prosesnya ini itu yang kita benahi. Gitu. Dengan cara apa? Ya kita menguatkan kualitas daripada sumber daya manusia dari aparat penegak hukum. Gitu. Dan sistemnya itu yang kita perkuat. Ya termasuk juga fungsi pengawasan. Ya, fungsi pengawasan. Ya, dengan mudah-mudahan insya Allah nanti ke depannya nanti wajah hukum kita itu akan baik. Dan akhirnya sebuah langkah hukuman mati itu bisa kemudian bukan menjadi satu solusi. Karena kalau kemudian hari ini kita semuanya artinya contoh seorang koruptor dihukum mati hari ini, ya memang ada satu pernyataan bahwa loh kok di Cina dan di negara lain atau apa semua kan bisa, ya kan contoh seperti itu atau di mana, ya kan? Artinya begini, kalau di negara lain itu kan kita juga harus lihat ideologinya, kan begitu, sistem ketatanegaraannya, sistem hukumnya seperti apa, kan beda. Ya gitu. Walaupun sebenarnya punishment juga baik, tapi belum bisa lah untuk di Indonesia, begitu. Iya. Oke, Bang, gimana Bang? Kan sebagai pengacara pasti sibuk kan ya? Hampir setiap hari itu. Alhamdulillah. Ya, artinya kalau bicara sibuk, ya artinya apa ya? Ya kita kan harus bertebaran lah muka bumi ya. Artinya dengan ada yang mengajak ke sini atau kita harus menyelesaikan ini. Ya saya di Manado sini, ya itu kesibukannya kalau bukan di kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kantor kan begitu. Baru ada yang minta konsultasi dan semuanya kan begitu. Cuma itu sih artinya yang tidak sibuk sekali atau kemudian saya tidak bisa ditelepon atau tidak juga begitu. Berarti bisa membagi waktu dengan keluarga kan? Alhamdulillah saya artinya membagi waktu karena sekarang kan saya cuma dengan mama, almarhum papa sudah tidak. Jadi ya artinya bisa tidak seperti dulu lah. Kalau dulu kan waktu awal-awal pengacara saya dituntut harus ya kalau kerjaan sekarang kan saya 12 jam cukup lah atau 8 jam. Kalau dulu kan waktu saya magang 2 tahun, 3 tahun, saya harus 14-15 jam di jalan. Karena artinya itulah, kan namanya kemudian pengacara kan gitu, bantu orang, cari ini, cari pengalaman kan gitu. Ya alhamdulillah ya saya artinya setelah Isya sudah bisa di rumah, subuh juga ketemu dengan mama, sebelum subuh juga kan ngobrol-ngobrol. Jadi punya waktu lah dengan keluarga. Oke. Ini Bang, bagaimana Bang Firman menjaga kesehatan? Kan apalagi pandemi kan ini kan? Ya, memang kalau bicara terkait dengan jaga kesehatan, sekarang kan memang yang selalu ditekankan itu adalah memakai masker, vaksin. Ya, alhamdulillah saya juga sudah vaksin dan memakai masker. Baru kemudian kalau baru beraktivitas pasti makan lah, pagi, breakfast kan apa semua. Siang juga saya juga bawa makanan.
saya selalu bawa makanan dari rumah. Oh, ya. Kecuali kemudian memang saya ada agenda dengan klien, saya bertemu klien di mana saya tidak bawa makanan. Kayak gitu. Jadi saya bawa makanan dari rumah. Terus kemudian itu saya selalu ada madu. Oh, ya. Saya selalu bawa madu gitu. Terus kalau pulang memang kalau badan sudah kurang baik, saya biasa minum air jahe dan saya minum suplemen. Yang paling penting itu adalah ada waktu-waktu yang saya mengikuti Rasulullah ya. Oh, ya, Ada ya, mandi sunnah yang Rasul ya. gitu. Jadi mandi itu harus jam sekian. Kan begitu. Artinya kita bangun jam sekian kan begitu. Jadi kalau saya sih pola untuk menjaga kesehatan sebenarnya ya bagaimana kemudian pikiran juga ya sangat mempengaruhi. Kalau kita ketemu orang, kalau kita kemudian bantu orang, alhamdulillah orang juga doain kita kan. Oh, ya, Kayak gitu, ya, gitu. ya, ya, benar. Jadi saya sih sebenarnya untuk bicara kesehatan itu saya selalu ada suplemen, Oh, ada ya. madu gitu. Selalu bawa masker lebih, hand sanitizer, sholat juga kan cuci tangan, setelah itu apa semua. Jadi terpola seperti itu. Alhamdulillah sampai saat ini ya, kalaupun hanya flu ya biasa, alergi gitu kan biasa. Ah, ya, ya. Jadi kalau dari saya sih untuk kemudian menjaga kesehatan ya seperti itu saja sih. Oke, Bang. Yang terakhir, Bang. Ya. Mungkin ada semacam pesan-pesan bagi Tribuners di rumah. Oh iya, tadi juga saya sedikit untuk duka ya. Oh, iya, Saya iya. juga belum sharing Iya, iya, tentang itu. duka ya. Suka ini kan nanti kita sesuai dengan judul ya. Saya tadi suka, saya sekarang apakan duka. Ah, ya. Kalau bicara terkait dengan kenapa saya harus sampaikan ini juga bagian dari ya edukasi lah atau informasi saya kepada seluruh Tribuners untuk kemudian di rumah ya. Saya duka itu yang kemudian ini tidak menyakitkan ya, Iya, tapi saya anggap bahwa itulah Indonesia ini kita negara yang kemudian satu hal yang paling penting kalau untuk bicara terkait dengan politik, ya kan, biasanya cuma elit yang kemudian dewasa. Oh, Tapi kalau untuk kemudian yang di bawah atau kemudian tim sukses itu tidak dewasa. oh, iya. Kenapa tidak dewasa? Karena itu biasanya kan marah, Ah, iya, dendam, benar, dan benar, sebagainya. benar. Jadi musuh lah. Iya. Kenapa saya harus sampaikan ini? Karena saya merasakan sendiri, ini salah satu duka ya, saya menjadi seorang pengacara. Sebenarnya tidak duka ya, saya sharing-sharing aja. Menjadi satu saya sharing bahwa saya dibenci bukan hampir ya, hampir 80.000 orang. Kenapa? Karena waktu itu bulan Januari, Februari, dan keputusan Maret saya jadi pengacara di Mahkamah Konstitusi. Oh, Ya kan untuk Paula Harley Mengindaan oh, yang waktu waktu itu. kasus pemilu itu ya, Dan kemudian di Facebook pada saat itu ketika YouTube pada saat kita sidang disebarkan kan itu kan live juga. ya. Terus ada setelah sidang itu saya di Facebook dimaki-maki. Ah, Saya dimaki di Facebook, saya dibilang ini pengacara kurang informasi lah, pengacara goblok lah, bodoh dan semuanya. Nah, itu kemudian ini menjadi satu bagian yang kemudian harus menjadi satu pendidikan politik yang baik kepada kemudian apakah tim sukses atau siapapun itu, Ah. masyarakat pada umumnya juga gitu. Itu karena untuk melihat kedewasaan saya kan bicara bekerja secara profesional iya, iya. sebagai pengacara yang kemudian kebetulan kasus sengketa terkait dengan pemilihan wali kota, kan begitu. Ini menjadi satu bagian yang hari ini menjadi satu pendidikan lah. Baru kemudian banyak sekali juga saya dalam hal ini sebagai seorang pengacara, saya diancam juga. Oh, Diancam bukan kasus pilwako ya, kasus lain ya. Contoh saya bantu orang pro bono kan ada masalah terkait dengan ini itu. Dia adalah dari oknum LSM ya kan atau ormas ngancam mau dibunuh. Saya berapa kali diancam dibunuh. Nah, gitu. Baru kemudian ya dukanya juga kan kita masuk ke pelosok-pelosok kan kita bantu orang yang punya tanah di sana yang belum jelas gitu. Dan terakhir ya itu tadi artinya pesan saya kepada Tribuners bahwa itu saya selalu mengutip ini kalimat yang baik ya, karena seperti saya baca juga Pak Jakob Utama ya, kalimatnya adalah bagaimana manusia itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Rasulullah kan pernah menyampaikan begitu, sebaik-baiknya manusia adalah bisa bermanfaat bagi orang lain. Pesan saya kepada artinya Tribuners dan seluruh masyarakat Kota Manado ya, artinya pada umumnya dan seluruh warga yang kemudian bagaimana kemudian kita itu bisa menjadi bermanfaat bagi orang lain. Nah, akhirnya ya kalau kita sudah bermanfaat pasti kita pasti orang senang kan. Nah, gitu. Karena itu bagaimana kemudian almarhum papa saya selalu bilang satu. Kalau kamu orang menjadi pintar,
nak kalau kamu jadi pintar, Hmm. banyak orang mau suka temenan sama kamu. Hmm. Gitu. Tapi kalau kamu kemudian jadi bodoh atau kemudian kurang informasi pengetahuan, Hmm. banyak yang ingin menjerumuskan kamu. Iya. Banyak yang ingin kemudian ngatur-ngatur kamu dan malah kamu kemudian bisa menjadi Terjerumus. seorang terjerumus, bisa Iya, rusak. benar, Gitu. benar. Satu-satunya yang saya bisa tangkap dari almarhum papa saya adalah dia mengatakan bahwa ya saya harus meningkatkan kualitas diri. Baca buku, itu saya bilang ke Tribuners kan, bagaimana kita baca buku kan gitu supaya ya, keinginan baca kita tinggi lah. Kemudian kita bisa berkawan dengan siapapun, Iya. berteman dengan siapapun. Itu kita bikin kajian, kegiatan-kegigiatan. Itu sih. Kalau saya sih salah satu yang saya tekankan dan saya pesan kepada Tribuners bahwa itu bagaimana sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain dan jadilah pintar. Kalaupun kemudian hari ini pintar di dalam komunitas kita yang kecil, itu insya Allah atau alhamdulillah nanti, Iya. ya kan, kita akan menjadi pintar di Komunitas yang lebih komunitas besar. yang lebih besar. Oh, Itu ya. sih kalau dari saya. Oke, Tribuners, demikian bincang-bincang kita pada malam hari ini. Terima kasih telah menyaksikan dan semoga Tribuners sekalian bisa memetik hikmah dari pembicaraan. Siap. Dan seperti yang dikatakan oleh Bang Firman tadi adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bisa bermanfaat Bagi orang bagi manusia yang lain. lain. Terima kasih, kita bertemu lagi di kesempatan lain waktu. Demikian. Siap, terima kasih. Thank you, bro.